Masuk? Ya, Ibu. Selamat siang, Ibu. Masuk, Bu. Saya absen dulu. Boleh hidupkan video aja? Saya absen pakai video aja. Kalau wajahnya berbeda berarti semua hadir. Hidupkan videonya, Dek. Ini ada yang pakai 2 device kah? Nggak ada ya? Itu ada jumlah mahasiswa cuma 15, sama saya jadi 16. Di sini jadi 18. Berarti ada yang pakai 2 device ya? Ada yang pakai 2 device? Yang konversi SKS kayaknya ikut masuk, Bu. Ya, itu udah masuk semua kan, jadi masuk. Habis itu ada yang pakai 2 device, nggak? 15 harusnya sama yang konversi nggak? Sama yang konversi 19 orang, Ibu. Oh, 19. Oke, maaf. Oh, sorry, 19 berarti ada 2 yang nggak ada. Oke. Armida ada. Wahyuni? Hadir, Ibu. Swandana ada ya, Febri ada. Representasi ini Krisnawayu Nugraha juga di saya lihat ada. Putri? Putri ada? Hadir, Ibu. Pramiari? Gung Pramiari? Hadir, Bu. Ramana? Hadir, Ibu. Oke, Ramana. Oke, Gangga ada. Saraya? Hadir, Ibu. Oke. Saraya ini korma tapi konversi. Oke. Bukan, Ega, Bu. Amalia. Oh, bukan Saraya yang ini. Saraya yang mana sih? Saya nggak dapat konversi, Bu. Yang dapat konversi Putri Ayu, Gangga, Florence, sama Sugi. Kok datanya sama Bu Ari beda ya? Terus saya bilang, laporannya siapa yang dapat? Ini malah Saraya yang di blok. Berarti, ya, saya ganti dulu bloknya ya. Ini ketuker. Siapa yang dapat konversi? Gangga, Sugi, Sugi, Ayu, Florence ya. Putri Ayu sama Florence, ya. Oke. Amalia tadi ada? Amalia? Ada ya tadi ya? Ega? Sugi ada? Nggak ada. Oh, hadir. Putri? Putri Ayu? Ada? Nggak. Flo? Flo nggak ada biasanya. Miranda? Hadir. Oh, Flo ada. Dulu kayaknya nggak ada. Miranda? Mana Miranda? Miranda, where are you? Ada orangnya tapi nggak ada suaranya. Yang mana Miranda ya? Miranda. Miranda, kamu nggak dengar suara saya? Yang lain masih dengar suara saya? Masih, Ibu. Oh, Izin, Bu. Ini Mirandanya on cam udah ada di Webex, tapi suaranya nggak masuk, Ibu. Mungkin ada masalah di mic-nya. Makanya saya bilang, saya takutnya kalian nggak dengar suara saya. Maka saya pastikan, karena Miranda no respon. Oke. Oke, dia santri ada. Dia santri mana ya? Oke, suara dia santri urusan ya? Iya, Bu. Oke. Oke, kemudian Dihayu? Ibu. Oke, Ratih? Ramana Ratih? Hadir, Bu. Oke, seperti biasa ya, berarti sekarang kelompok 2 untuk presentasi. Kita bagi ya, jadi 3 sesi untuk kegiatan kuliah hari ini. Pertama presentasi oleh kelompok 2, kemudian dilanjutkan oleh tanya jawab yang langsung dimoderatori oleh kelompok 2. Ya, nanti tolong buat berita acara tanya jawab ya. Ininya.
Kemudian nanti saya lanjutkan tentang terkait revisi-revisi dari penulisan makalah ya. Jadi tolong untuk kegiatan diskusi tanya jawab supaya temannya bisa menjawab, teman-temannya bertanya, oke? Saya harap bukan saya yang bertanya ya. Karena kan ini sebenarnya nilai Anda berapa kali pertemuan kan nilai keaktifan dari Anda ya. Kan kalau nilai di bahan alam biasanya kalau mata kuliah pilihan itu nilainya besar di mahasiswa. Oke? Ya, jadi kalau Anda semakin Anda aktif semakin maksudnya Anda bisa mengumpulkan nilai dari sana ya. Jadi kita emang berikan kans kepada mahasiswa jadi penilaian bukan hanya berdasarkan ujian tapi dari keaktifan kalian. Ya, waktu temannya presentasi berarti Anda aktif untuk bertanya. Jadi supaya bisa nanti temannya menjawab. Karena yang presentasi hari ini harus ada nilai kemampuan menjawabnya. Jadi kalau temannya nggak ada yang nanya, ya saya nanya. Oke? Tapi nanti kalau kalian nggak ada yang nanya, berarti kalian paham kan? Nanti saya bisa balik nanya ke kalian. Ya. Jadi tidak hanya bertanya kepada yang presentasi, bertanya kepada pesertanya. Oke? Karena tidak ada yang bertanya pesertanya, jadi saya yang balik nanya ya. Walaupun nanti pasti fokus lebih ke nanya dulu ke yang presentasi. Karena harus ada masuk nilai kemampuan menjawabnya, harus ada nilai saya. Oke, tapi saya harapkan partisipasi aktif dari peserta lainnya yang mendengarkan kelompok 2 presentasi. Oke, sudah siap kelompok 2? Suandana sama Febri? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke, silahkan boleh dimatikan videonya. Buat tim presentasi, hidupkan tetap videonya. Kita dengarkan presentasi dari kelompok 2. Silahkan diambil alih ya. Anang bisa langsung di-share screen. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, selamat siang, Bu Kia selaku pengampu hari ini dan juga teman-teman. Di sini saya izin mempresentasikan makalah fitoterapi terkait digestive system, yaitu diabetes, gastritis, dan ulcer dari kelompok 2. Next, adapun anggota kelompok dari kelompok 2 yang pertama itu ada Kadek Adiputra Suandana, NIM 5, dan juga Kadek Febrianti, NIM 6. Next. Nah, adapun outline yang akan kami bahas pada pembahasan kali ini, yang pertama itu adalah latar belakang, lalu ada tinjauan pustaka, lalu ada pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Next. Dan yang pertama ada pendahuluan. Next. Nah, adapun latar belakang dari pembuatan makalah ini yaitu adalah diabetes. Yaitu diabetes adalah penyakit menahun atau kronis yang berupa gangguan metabolik yang dapat ditandai dengan kadar glukosa darah yang melebihi batas normal. Nah, diabetes ini disebut sebagai the silent killer karena penyakit ini dapat mengenai semua organ tubuh dan menimbulkan berbagai macam keluhan. Nah, selain diabetes, penyakit pencernaan yang sering terjadi yaitu gastritis. Gastritis merupakan suatu keadaan peradangan atau perdarahan mukosa lambung yang dapat bersifat akut dan juga kronik. Nah, adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mengendalikan diabetes dan juga mencegah kekambuhan dari gastritis ini adalah dengan mengatur pola makan, dan selain itu dapat juga digunakan tanaman obat yang saat ini banyak dilirik untuk mengatasi berbagai macam penyakit tidak terkecuali untuk diabetes maupun gastritis. Nah, seperti pemanfaatan herba sambiloto atau Andrographis paniculata dalam penyembuhan diabetes mellitus. Nah, selain itu tanaman atau herba kunyit atau kurma lomna juga dapat digunakan untuk menyembuhkan penyakit lambung seperti gastritis, di mana kandungan metabolik sekunder dari tanaman tersebut menjadi sumber senyawa obat yang dapat memberikan efek farmakologis. Nah, adapun tujuan dari pembuatan makalah ini yang pertama itu adalah mengetahui aktivitas herba sambiloto atau Andrographis paniculata sebagai antidiabetes, dan yang kedua untuk mengetahui aktivitas simpang kunyit atau kurkuma longa
sebagai anti-gastritis care. Next. Yang kedua, kami akan membahas terkait tinjauan pustaka. Next. Nah, yang pertama, kami akan bahas terkait diabetes mellitus. Di mana diabetes mellitus ini didefinisikan sebagai peningkatan glukosa darah yang berkaitan dengan tidak ada atau kurang memadainya sekresi insulin pankreas dengan atau tanpa gangguan insulin. Di mana insulin itu sendiri merupakan salah satu hormon yang dihasilkan oleh pankreas yang berfungsi mengatur kadar glukosa dalam darah agar tetap dalam rentang normal. Nah, dengan adanya insulin ini, glukosa akan segera masuk ke dalam sel yang kemudian digunakan untuk menghasilkan energi. Nah, jika kadar glukosa melebihi, maka dengan bantuan insulin, glukosa akan disimpan di dalam hati dalam bentuk glikogen. Nah, adapun tipe dari diabetes ini yaitu diabetes tipe 1 dan juga diabetes tipe 2. Di mana diabetes tipe 1 ini utamanya disebabkan karena kerusakan autoimun dari pankreas melalui respon inflamasi yang dimediasi oleh sel T serta respon hormonal oleh sel B. Atau secara singkat, dapat dikatakan bahwa diabetes tipe 1 ini disebabkan karena kelainan pada pankreas sehingga insulin tidak dapat diproduksi. Nah, untuk diabetes tipe 2, ini merupakan bentuk diabetes yang paling umum ditandai dengan gangguan resistensi insulin dan sekresi insulin. Next. Nah, adapun terapi dari diabetes mellitus ini ada terapi farmakologis dan juga terapi non farmakologis. Nah, untuk terapi farmakologisnya itu yang sering digunakan itu adalah insulin. Nah, di mana pada diabetes tipe 1 kebutuhan harian insulin rata-rata adalah sekitar 0,5 sampai 0,6 unit per kilogram. Nah, untuk diabetes tipe 2 kisaran dosis yang digunakan itu adalah 0,7 sampai 0,5 unit per kilogram. Nah, adapun berbagai jenis insulin yang dapat digunakan untuk manajemen diabetes itu yang pertama ada insulin reguler yang memiliki onset yang relatif lambat ketika diberikan secara subkutan, lalu ada lispro, aspartat, dan insulin glulisin adalah analog yang cepat diserap, lalu ada neural protoming hededron atau MPH adalah insulin dengan kerja menengah, dan yang terakhir ada glargin dan detemir. Nah, selanjutnya terapi farmakologi yang digunakan adalah obat oral yang digunakan pada diabetes tipe 2. Nah, obat oral pertama yang ditujukan untuk pengobatan diabetes mellitus ini adalah sulfonylurea, di mana mekanisme kerja dari sulfonylurea adalah stimulasi langsung pelepasan insulin dari sel-sel pankreas. Nah, selanjutnya yang dapat diberikan adalah obat golongan biguanida, yaitu metformin yang satu-satunya golongan biguanida yang disetujui untuk pengobatan pasien dengan diabetes tipe 2. Nah, di mana metformin ini tidak mempengaruhi sekresi insulin, tapi membutuhkan kehadiran insulin agar lebih efektif. Nah, selanjutnya untuk terapi non-farmakologisnya, yaitu dapat dilakukan dengan mengatur nutrisi makanan atau mengatur pola makan. Nah, pengaturan fisiologis pemberian insulin dengan diet yang seimbang pada diabetes tipe 1 untuk mencapai dan mempertahankan berat badan yang sehat. Nah, sedangkan untuk pasien dengan diabetes tipe 2 memerlukan pembatasan kalori untuk meningkatkan penurunan berat badan. Selanjutnya, terapi non-farmakologis yang dapat dilakukan adalah dengan latihan aerobik. Di mana latihan aerobik ini dapat meningkatkan sensitivitas insulin dan kontrol glikemik yang dapat mengurangi faktor risiko kardiovaskular dan juga berkontribusi pada penurunan dan pemeliharaan berat badan.
Nah, pada penderita diabetes mellitus ini tidak diperbolehkan untuk berolahraga apabila kadar gula darahnya tidak terkendali, yaitu lebih dari 250 mg per desiliter atau kurang dari 100 mg per desiliter. Karena dapat terjadi peningkatan sekresi kadar glukagon, hormon pertumbuhan, dan ketokolamin. Nah, semua ini akan memicu gluconeogenesis hati sehingga terjadi lonjakan kadar gula darah. Next. Selanjutnya saya akan membahas sedikit terkait Sambiloto, di mana Sambiloto ini memiliki nama latin Androglophis paniculata dari famili Acanthaceae, di mana konstituen utama dari Androglophis paniculata ini adalah diterpenoid, flavonoid, polifenol. Nah, di mana diterpenoid utama dari Androglophis paniculata adalah androglycolid. Nah, dapat dilihat pada slide merupakan gambar struktur kimia dari androglycolid. Next. Nah, adapun distribusi dari tanaman sambiloto ini, di mana sambiloto dikenal sebagai King of Bitters. Karena ditemukannya tuh di seluruh wilayah Asia tropis, subtropis, Asia Tenggara, dan juga India. Adapun habitat dari sambiloto ini yaitu di dataran, lereng bukit, tanah pertanian, lahan kering atau basah, laut, pantai, bahkan di tepi jalan. Dikatakan bahwa populasi tanaman sambiloto ini tersebar di seluruh Hindia Selatan dan juga Sri Lanka. Nah, adapun berbagai bahasa daerah tumbuhan yang disebutkan untuk sambiloto ini. Nah, seperti Bunimba yaitu bahasa Sanskerta, Kalmeh yaitu bahasa Hindi, dan juga Chuanlin, Chuanxinlin, Lian yaitu bahasa Cina, dan lain sebagainya. Nah, pada selanjutnya adapun penggunaan secara tradisional dari tanaman sambiloto ini. Nah, tanaman sambiloto di India digunakan sebagai Ayurveda, Siddha, homeopati, dan juga naturopati, di mana sistem pengobatan tradisional Cina dan juga Thailand digunakan juga untuk pengobatan dari berbagai macam penyakit. Selain itu, penduduk Jepang, Malaysia, Indonesia, Inggris, Filipina banyak menggunakan herba sambiloto ini sebagai rebusan dan juga jus. eh, Daunnya itu dijadikan jus untuk pengobatan demam rematik, pilek, batuk, diabetes, hipertensi, dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk next. Nah, selanjutnya karakteristik mikroskopik dan juga makroskopik dari sambiloto, di mana herba sambiloto ini terdiri dari batang, bunga, buah, dan juga biji. Nah, pada batang itu tidak berambut dan bentuknya persegi empat. Sedangkan daunnya berupa lembaran berbentuk lonjong sampai lancet, rapuh, tipis, tidak berambut, pangkal daun runcing, tepi rata, ujung runcing sampai meruncing. Nah, untuk tipe buahnya itu berbentuk kotak, jorong, dan juga pangkal dan ujungnya tajam, terdapat sudut-sudut buah, di mana bijinya ini agak keras dengan tonjolan. Herba ini tidak berbau dan rasanya sangat pahit. Nah, sedangkan untuk mikroskopiknya, di mana fragmen yang terdapat pada sambiloto itu ada epidermis bawah dengan stomata dan rambut kelenjar. Lalu ada epidermis atas, ada epidermis atas dengan sistolik, lalu ada rambut penutup, dan juga berkas pengangkut dengan penebalan tipe tangga. Next. Baik, selanjutnya terkait grasitis dan ulcer akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih.
Baik, mohon izin menjelaskan. Selanjutnya yaitu mengenai gastritis dan ulcer. Nah, gastritis dan ulcer ini merupakan penyakit akibat asam yang mempengaruhi lambung dan duodenum proksimal. Nah, ketidakseimbangan fisiologis antara faktor agresif atau asam lambung dan pepsin dan faktor protektif yaitu pertahanan dan perbaikan mukosa tetap menjadi masalah penting dalam patofisiologi tukak lambung. Nah, sebagian besar tukak lambung terjadi dengan adanya asam dan pepsin ketika Helicobacter pylori atau H. pylori, obat antiinflamasi non-steroid atau NSAID, atau faktor lain mengganggu pertahanan mukosa dan mekanisme pada penyembuhan. Nah, selanjutnya yaitu mengenai terapi gastritis dan ulcer. Pada terapi ini, pertama yang dapat diberikan untuk mengatasi infeksi H. pylori pada penderita tukak lambung yaitu dengan diberikan regimen 3 obat. Yang pertama yaitu ada proton pump inhibitor atau PPI, kemudian clarithromycin 500 mg, dan yang terakhir yaitu amoxicillin 1 gram yang diminum sebanyak 2 kali sehari selama 10-14 hari. Nah, jika pengobatan awal gagal dalam membasmi H. pylori, maka pengobatan lini kedua dapat diberikan, yaitu dengan memberikan regimen 4 obat yang terdapat. Yang pertama yaitu ada garam bismut 525 mg, kemudian ada metronidazole 200-500 mg, kemudian ada tetracycline 500 mg, dan PPI yang diminum 4 kali sehari selama 14 hari. Kemudian ada pun terapi non-farmakologi yaitu dengan cara mengurangi stres, kemudian tidak merokok, penggunaan NSAID, kemudian mengurangi makanan pedas, kemudian mengurangi kafein, dan tidak meminum alkohol. Untuk selanjutnya yaitu mengenai kunyit atau Curcuma longa L. Nah, kunyit merupakan tanaman yang seringkali digunakan untuk mengatasi berbagai macam penyakit. Tanaman ini adalah tanaman yang akan tumbuh subur apabila ditanam di tanah yang memiliki sistem pengairan yang bagus dan tempat yang terbuka. Bagian utama dari tanaman kunyit adalah rimpangnya yang berada di dalam tanah. Nah, rimpang ini memiliki banyak cabang dan tumbuh menjalar. Rimpang induk biasanya berbentuk elips dengan kulit luarnya berwarna jingga kuning kekuningan. Kemudian adapun kandungan kimia dari Curcuma longa L yaitu kurkuminoid atau zat warna, yakni sebanyak 2,5-6% fraksinya itu mengandung kurkumin. Nah, kemudian komponen kimia lainnya yang terdapat dalam rimpang kunyit yaitu diantaranya ada minyak atsiri, kemudian ada pati, zat pahit, resin, selulosa, dan beberapa mineral. Kemudian kandungan minyak atsiri kunyit terdapat yaitu sekitar 3-5%. Nah, selain di samping itu, kunyit juga mengandung zat warna lain seperti monodesmethoxycurcumin dan biodesmethoxycurcumin, yang mana setiap rimpang segar kunyit mengandung ketiga senyawa ini sebesar 0,8%. Nah, adapun klasifikasi dari kunyit yaitu dapat dilihat pada slide. Nah, selanjutnya pada penggunaan secara tradisional, tanaman kunyit dalam Ayurveda India dipakai sebagai sistem penghormatan herbal. Kemudian dikenal juga sebagai tanaman yang dapat memperkuat dan menghangatkan tubuh secara keseluruhan. Selain itu, kunyit juga digunakan untuk meningkatkan sistem pencernaan, untuk meningkatkan kinerja usus, menghilangkan penyakit cacing, menghilangkan perut kembung, kemudian membersihkan dan memperkuat hati dan kandung empedu, kemudian mengatasi masalah menstruasi, meredakan radang sendi dan bengkak, kemudian sebagian dapat sebagai pembersih darah, pemberi rasa hangat, meningkatkan metabolisme, mengobati keseleo, mengobati luka bakar, luka sayat, memar, dan gatal-gatal. Dan juga sebagai obat batuk dan asma dan anti jamur dan bakteri. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai distribusi. Nah, tanaman ini biasanya dijumpai di kawasan Asia Selatan seperti Cina Selatan,
Taiwan, Indonesia, dan Filipina. Nah, pada umumnya kunyit akan tumbuh subur pada negara yang memiliki suhu di antara 20 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius dengan curah hujan yang cukup banyak, yaitu 2000 mm sampai 4000 mm tiap tahunnya. Kemudian tanaman ini sering dijumpai di India dengan memproduksi dan menghasilkan 6.000 ton kunyit setiap tahunnya, yang mana angka tersebut merupakan 75% produksi kunyit, 75% dari produksi 800.000 ton kunyit di dunia yang terdapat di salah satu daerahnya, yaitu kota Sangli. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai karakteristik. Adapun karakteristik dari kunyit yaitu pada makroskopik rimpang kunyit berupa irisan melintang rimpang, kemudian ringan, rapuh, bentuk hampir bulat atau bulat panjang, kemudian kadang-kadang juga terdapat bercabang, kemudian umumnya melengkung tidak beraturan. Permukaan luar kasar, terdapat bekas ruas-ruas, kemudian permukaan dalam dengan batas korteks dan silinder pusat yang jelas. Kemudian berwarna kuning jingga kemerahan sampai kuning jingga kecoklatan. Untuk bekas patahan kuning jingga sampai coklat kemerahan, kemudian baunya khas, yaitu rasa agak pahit dan agak pedas. Kemudian apabila dikonsumsi secara langsung, lama-kelamaan dapat menimbulkan rasa tebal. Kemudian untuk mikroskopik dari kunyit yaitu fragmennya berupa irisan melintang rimpang, kemudian bentuk fragmen pengenal dari rimpang kunyit yaitu amilum, parenkim cortex berisi bahan berwarna kuning, kemudian berkas pengangkut dengan penebalan tipe tangga, kemudian ada rambut penutup, peridrem, dan yang terakhir yaitu parenkim stele. Baik, yang untuk selanjutnya yaitu mengenai pembahasan. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan membahas terkait Sambiloto. Next. Nah, selanjutnya yang pertama itu ada identifikasi kandungan kimia dari Sambiloto, di mana berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Laksmiani BKK 2015, di mana identifikasi Androglopolis pada herba Sambiloto dilakukan dengan menggunakan metode KLP spektrophotodensimetry, di mana diperoleh hasil pemisahan dari Androglopolis pada plat KLT diamati pada sinar UV 254 dan juga 366 nanometer yang diperoleh hasil RF sampel sebesar 0,37 sampai 0,39. Sedangkan untuk RF standar yaitu 0,38 sampai 0,41. Nah, nilai RF sampel dan RF pada standar Androglopolis ditandai dengan warna spot keabu-abuan yang terlihat pada UV 366 nanometer. Selanjutnya, kromatogram yang diperoleh kemudian dilakukan scan pada panjang gelombang 3230 nanometer untuk mengetahui kemiripan spektrum antara senyawa standar dan sampel ekstrak, di mana hasil nilai korelasi spektrum sampel dengan standar Androglopolis diperoleh sebesar 0,991. Nah, hal ini dapat dikatakan bahwa noda atau puncak kromatogram murni dan memenuhi parameter spesifitas. Next. Selanjutnya ada aktivitas farmakokinetik Sambiloto. Nah, profil farmakokinetik pemberian Androglopolis sebanyak 30 mg per kilogram pada tikus Wistar jantan dapat dilihat pada tabel. Nah, untuk distribusi Androglopolis dapat ditemukan pada berbagai jaringan, yaitu ginjal, hati, paru-paru, otak, testis, limpa, jantung,
dan juga cairan tubuh seperti darah dan juga plasma. Next. Selanjutnya, profil farmakologi andrografolit pada hewan. Nah, di mana pada penelitian Permanat dan Nanjajah 2015, di mana ekstrak etanol dari Andrographis paniculata terbukti dapat menurunkan glukosa darah yang signifikan pada tikus yang diinduksi streptozotonic selama 4 minggu, di mana ekstrak sebanyak 250 mg per kilogram akan menunjukkan penurunan glukosa darah sebesar 25, mohon maaf ini sebenarnya 25,2%, terjadi kesalahan penulisan, dan juga terjadi perubahan regeneratif pada arsitektur jaringan sel Iceland pankreas. Nah, untuk ekstrak 500 mg per kilogram terjadi penurunan glukosa darah sebesar 29,2%, dan terdapat peningkatan yang nyata dalam jumlah dan ukuran sel Iceland, terutama di daerah sel beta. Nah, di mana efek antidiabetes ekstrak kemungkinan karena adanya satu atau lebih dari prinsip antihiperglikemik dan sifat sinergi, karena Andrographis paniculata mengandung polifenol, flavonoid, dan diterpenoid sebagai komponen bioaktif utama. Next. Selanjutnya ada farmakologi andrografolit pada manusia. Berdasarkan penelitian Wijaya Kusuma et al. 2018, nah di mana semua pasien diberikan dosis tunggal tablet metformin 500 mg 2 kali sehari. Nah, pada kelompok intervensi, pasien diberikan tablet campuran ekstra Andrographis paniculata dan Syzygium polyanthum 450 mg 2 kali sehari, dan kelompok kontrol diberikan tablet placebo 2 kali sehari. Nah, hasil dari penelitian tersebut di mana kombinasi campuran ekstrak dengan pengobatan standar metformin memiliki efek dalam penurunan kadar glukosa postprandial dalam pasien dengan diabetes mellitus tipe 2. Sehingga disimpulkan dianjurkan dengan penurunan dosis metformin dan peningkatan dosis campuran ekstrak dengan tujuan untuk menjamin kemanjuran dan keamanan penggunaan ekstraknya. Next. Nah, selanjutnya ada toksisitas. Berdasarkan studi double blind placebo control, di mana pasien dipantau untuk perubahan fungsi hati, ginjal, jumlah darah, dan tindakan laboratorium lainnya, di mana tidak ada masalah yang ditemukan pada pasien yang diobati dengan Andrographis paniculata dengan dosis 1.200 mg per hari. Nah, dalam studi toksisitas akut oral, tikus betina diberikan dosis 5.000 mg per kilogram formulasi yang mengandung andrografolit dan diamati tanda-tanda toksisitas selama 14 hari, di mana menunjukkan tidak ada efek toksisitas terkait dengan pengobatan pada tikus. Selanjutnya ada studi toksisitas testis ekstrak kering Andrographis paniculata pada tikus Sprague Dowley jantan, dan tidak ada toksisitas testis yang ditemukan dengan pengobatan 20, 200, dan 1.000 mg per kilogram selama 60 hari, yang dievaluasi berdasarkan berat organ reproduksi, histologi testis, analisis ultrastruktural cell lading, dan kadar testosteronnya. Next. Nah, selanjutnya untuk dosis. Nah, sediaan tradisional dari herba Andrographis paniculata biasanya dibuat dalam bentuk tanaman yang dikeringkan, infus, dekokta, dan juga tinktur.
di mana dosis harian yang digunakan biasanya adalah 1,5 sampai 6 gram untuk sediaan dalam bentuk tanaman kering, 1,5 sampai 9 gram untuk infus, atau 3 sampai 6 mili untuk ekstrak cair. Nah, sediaan modern biasanya dibuat dalam bentuk kapsul maupun tablet yang mengandung 11,2 mg andrografolis per 200 mg ekstrak dengan dosis 400 mg untuk diminum 3 kali sehari. Selanjutnya, untuk efek sampingnya, di mana literatur Cina menyatakan bahwa andrografolis paniculata ini memiliki sedikit efek samping toksik, tetapi dosis orang besar dapat menyebabkan ketidaknyamanan di lambung dan juga anoreksia. Dan juga akan terjadi emesis yang mungkin disebabkan oleh andrografolit yang memiliki rasa pahit. Selanjutnya ada kontraindikasi, di mana penggunaan herba sambiloto tidak boleh digunakan selama kehamilan dan juga menyusui. Selain itu, dianjurkan juga untuk tidak menyuntikkan ekstrak kasar herba sambiloto karena dapat menyebabkan reaksi anafilaksis. Hindari penggunaan herba ini dalam kasus alergi atau hipersensitivitas yang diketahui terhadap produk yang mengandung andrografolis paniculata ataupun konstituennya. Next. Nah, selanjutnya ada contoh produk. Nah, salah satu produk jamur yang mengandung andrografolis paniculata yang beredar di pasaran yaitu Denatur, di mana diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group. Nah, tersedia dalam kemasan botol yang berisi 50 kapsul dengan masing-masing kapsul memiliki berat 500 mg, di mana setiap kapsulnya mengandung ekstrak yang setara dengan andrografolis paniculata sebesar 475 mg. Khasiat dari produk ini diantaranya dapat menormalkan kadar gula darah, mengobati penyakit kencing manis atau diabetes, dan sebagai antioksidan. Di mana aturan pakai dari Denatur ini yaitu diminum sehari 3 kali atau 2 kapsul sekali minum. Next. Nah, selanjutnya terkait identifikasi kunyit akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, mohon izin melanjutkan mengenai identifikasi dari kunyit atau kurkuma lawang AL. Nah, identifikasi senyawa kandungan kimia dari kunyit yaitu dengan dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya kandungan kurkumin yang terdapat pada kunyit. Adapun identifikasi yang dilakukan dengan cara yaitu menggunakan proses KLT atau kromatografi lapis tipis dengan plat KLT silika gel 60F254. Adapun tahap yang dapat dilakukan yaitu tahap pertama yaitu dengan mengekstraksi kunyit. Kemudian tahap yang kedua dibuat lautan sampel yaitu sampel digunakan yaitu ekstrak simplicia dan etanol PA. Kemudian selanjutnya ditotolkan masing-masing 10 mikroliter ekstrak pada plat KLT dengan panjang pita yaitu 5 mm. Untuk elemen yang dipakai yaitu kloroform dan diklorometan dengan komposisi yaitu 32,5 berbanding 67,5 V per V. Kemudian yang selanjutnya yaitu dimasukkan ke dalam chamber yang telah dijenuhkan dan dibiarkan bermigrasi. Kemudian yang terakhir yaitu diamati dengan sinar UV pada panjang gelombang 254 nanometer dan 366 nanometer. Adapun hasil yang didapat dari KLT silika gel 60F254 yaitu dapat dilihat pada gambar yang mana keterangannya untuk yang A yaitu standar kurkuminoid, kemudian yang B ekstrak simplicia dalam proses maserasi, kemudian yang C ekstrak simplicia sonikasi, kemudian yang D ekstrak simplicia gelombang mikro. Kemudian yang E ekstrak kunyit segar maserasi, kemudian F ekstrak kunyit segar sonikasi, dan G ekstrak kunyit segar gelombang mikro. Nah, dari KLT tersebut didapatkan hasil standar kurkuminoid yaitu 3 pemisahan senyawa dengan nilai RF 0,03, kemudian 0,08 dan 0,22.
sedangkan pada sampel menghasilkan nilai RF yaitu 0,76. Nah, pada hasil tersebut, hasil 3 nilai RF kurkuminoid mendapatkan yaitu bis dimetoksikurkumin, kemudian dimetoksikurkumin dan kurkumin. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai farmakokinetika dari kunyit, yang mana pada aktivitas farmakokinetik dilakukan dengan hewan uji yaitu pemberian kurkumin 20 mg per kilogram pada tikus wistar jantan, yang mana dapat menunjukkan hasil yaitu Cmax-nya sebesar 1195 kurang lebih 130 mikrogram per liter. Kemudian Tmax-nya tidak terdeteksi. Untuk AOC 0 tila sebesar 477 kurang lebih 136 UGH per liter. Kemudian untuk AOC 0 alfa sebesar 477 kurang lebih 136 mikro GH per liter. Dan untuk nilai konstanta dari laju eliminasi sebesar 1,76 atau kurang lebih 0,43 per jam setelah pemberian injeksi secara intravena. Nah, pada farmakokinetika ini dilakukan pengukuran plasma pada otak, organ otak, hati, ginjal, perut, usus, limpa, paru-paru, dan jantung selama 1 jam. Kemudian didapatkan hasil konsentrasi tertinggi yaitu terjadi pada paru-paru dan perut. Kemudian untuk selanjutnya yaitu aktivitas farmakologi pada hewan dan manusia kunyit untuk gastritis dan ulcer. Nah, pada hewan untuk gastritis dan ulcer yaitu percobaan dilakukan pada 24 tikus albino sehat dengan berat badan antara 100 sampai 150 gram yang dibagi menjadi 4 kelompok. Nah, pada kelompok 1 diberikan indometasin 15 mg per kilogram berat badan secara oral. Kemudian untuk kelompok 2 ekstrak alkohol kurkuma longa 600 mg per kilogram berat badan, yakni 1 jam sebelum pemberian indometasin. Kemudian yang ke kelompok 3 yaitu indometasin 15 mg per kilogram berat badan dan ranitidin 20 mg per kilogram berat badan. Kemudian untuk yang kelompok 4 yaitu sebagai kelompok kontrol. Dari 4 kelompok tersebut didapatkan hasil yaitu kelompok 2 kerusakan paling rendah yaitu ekstrak alkohol kurkuma longa 600 mg per kilogram per berat badan, yakni 1 jam sebelum pemberian indomestamin. Kemudian selanjutnya yaitu farmakologi pada manusia untuk gastritis dan ulcer. Metode yang digunakan yaitu metode praeksperimen dengan rancangan one group pretest post-test, yang mana semua pasien yang menderita gastritis diberikan perasan air kunyit atau kurkuma longa L. Pengukuran skala nyeri dilakukan sebelum dan setelah meminum perasan air kunyit selama 7 hari berturut-turut. Kemudian digunakan alat pengukur rasa nyeri yang diuji pada semua pasien. Nah, dari uji tersebut didapatkan hasil menunjukkan bahwa setelah meminum perasan air kunyit, nyeri yang diakibatkan oleh gastritis bisa berkurang. Hal ini ditunjukkan setelah pengukuran rasa nyeri yaitu nilai rata-rata skala nyeri sebelum diberikan perasan air kunyit atau kurkuma longa L adalah 4,85 dan setelah diberikan perasan air kunyit menjadi 2,20. Nah, adanya penurunan rasa nyeri setelah meminum perasan air kunyit disebabkan oleh kurkumin yang mempunyai sifat anti radang dan dapat mengurangi terjadinya inflamasi yang akan mengurangi nyeri pada penderita gastritis. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai toksisitas. Berdasarkan studi literatur yang telah dicari, didapatkan 3 percobaan pada 3 tikus yang berbeda, yaitu yang pertama pada tikus Lewis betina dilakukan papara intraperitoneal atau IP dari 28 mg per kilogram minyak atsiri kunyit dengan dosis sekali sehari selama 2 minggu. Kemudian didapatkan hasil yaitu adanya kematian tikus sebesar 36%, yang mana kerusakan hepatoseluler, kemudian pendarahan gastrointestinal, dan peningkatan alanin aminotransferase.
Kemudian yang kedua yaitu tikus Wistar albino dalam toksisitas oral akut ekstrak polisakarida dari ripang kurkuma longa, yaitu dengan dosis tunggal yaitu 5.000 mg per kilogram yang diamati pada rute oral. Dan didapatkan hasil yaitu tidak adanya efek toksik yang ditimbulkan dengan melihat tidak adanya gejala-gejala toksisitas. Dan tidak terjadi penurunan berat badan setelah diamati selama kurang lebih 14 hari. Kemudian yang terakhir yaitu dilakukan pengujian pada tikus Swiss yang dimana ditemukan adanya pemberian oral sebesar 0,2% atau 1% kunyit diet selama 14 hari, yang mana menunjukkan efek toksik pada hati. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai toksisitas dari kunyit, yaitu ada dosis yang mana pemberian kurkumin menurut WHO aman dikonsumsi setiap harinya pada dosis 0,1 sampai 3 mg per kilogram berat badan. Kemudian untuk efek samping, berdasarkan penelitian yang dilakukan, pengujian penggunaan dosis kurkuma yaitu 88.000 mg per hari, yang mana hasil menunjukkan bahwa kurkuma longa tidak memiliki efek samping walaupun diberikan dalam dosis yang tinggi. Kemudian yang terakhir ada kontraindikasi dari kurkuma longa L, yaitu sebaiknya tidak diberikan pada penderita dengan penyakit batu empedu atau bile obstruction. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai contoh produk. Pada contoh produk ini dipakai kunyit asam yang berasal dari perusahaan Sido Muncul. Kemudian kunyit asam merupakan minuman segar tradisional yang baik dan menyehatkan dikemas secara modern. Adapun komposisi dari serbuk kunyit asam ini yaitu ada kunyit, kemudian asam, ada gula, dan ada garam. Kemudian manfaatnya yaitu dapat menghaluskan kulit, menghilangkan bau napas dan bau badan, kemudian menghangatkan badan, kemudian mengurangi nyeri saat menstruasi. Untuk mengonsumsi dosis dari kunyit asam ini yaitu 1 saset per hari atau sesuai kebutuhan. Nah, pada cara penggunaan yaitu dengan cara mencampurkan 1 saset jamu kunyit asam ke dalam 150 air dingin, kemudian diaduk dan diminum. Disarankan apabila lebih nikmat ditambahkan es batu. Baik, untuk selanjutnya yaitu kesimpulan. Yang pertama adalah diabetes mellitus didefinisikan sebagai peningkatan glukosa darah yang berkaitan dengan tidak ada atau kurang memadainya sekresi insulin pankreas. Nah, dengan atau tanpa gangguan efek insulin. Pada Sambiloto atau Andropolis paniculata merupakan salah satu tanaman dari famili Acanthaceae yang memiliki aktivitas antidiabetes. Ekstrak Andropolis paniculata mampu menurunkan kadar glukosa dalam darah dan dapat meningkatkan jumlah dan ukuran sel islet di daerah sel beta. Kemudian simpulan dari gastritis dan ulcer merupakan penyakit lambung akibat adanya luka atau iritasi pada lambung. Kunyit atau kurkuma longa L atau lin adalah tanaman yang berasal dari famili Zingiberaceae dan memiliki aktivitas sebagai gastroprotektif dan anti-ulcer. Pada kurkuma longa L terdapat kandungan kurkumin yang mempunyai sifat anti radang dan antioksidan yang dapat mengurangi terjadinya inflamasi yang akan mengurangi nyeri pada penderita gastritis. Nah, selain itu, kurkumin dapat meningkatkan sekresi mukus dan mempunyai efek vasodilator sehingga membantu untuk meningkatkan dan melindungi mukosa lambung. Baik, berikut merupakan draft daftar pustaka dan daftar pustaka yang kami gunakan. Baik, sekian presentasi dari kami. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Febri. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan membuka sesi diskusi bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan. Bisa langsung raise hand. Baik, untuk Armida, bisa langsung open mic.
Oke, udah ada banyak ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Syah. Oke, baik. Dulu perkenalkan, nama saya Armida Syafarhani, NIM 2. Tadi kan teman-teman presentasi sudah menjelaskan ya terkait verba yang digunakan untuk diabetes itu kan ada sambiloto. Nah, terus tadi dijelasin juga bahwa ekstrak Andrographis paniculata atau sambiloto itu mampu menurunkan kadar glukosa darah dalam darah dan dapat meningkatkan jumlah dan ukuran sel islet di daerah sel beta. Itu yang dapat disimpulkan dari pemaparan tadi. Jadi sel islet terhadap penyakit diabetes ini apa dan apa pengaruh peningkatan jumlah dan ukuran sel islet ini terhadap penyakit diabetes. Terima kasih. Baik, saya ulang kembali pertanyaan dari Asia. Jadi pertanyaannya itu apakah hubungan sel Iceland dengan diabetes ini dan bagaimana pengaruh ukuran atau jumlah sel Iceland ini dengan diabetes itu, Asia? Iya, Febri, betul. Baik, terima kasih Asia pertanyaannya. Selanjutnya, NIM 100. Yang sudah boleh, oke. Yang sudah raise hand-nya dihilangkan ya, biar tahu yang. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Ayu Pramana NIM 100. Izin bertanya. Tadi dikatakan bahwa kontraindikasi dari kunyit itu sebaiknya tidak diberikan pada penderita batu empedu. Jadi yang ingin saya tanyakan, mengapa tidak diberikan? Apa yang mendasari tidak diberikannya kunyit pada penderita batu empedu? Sekian. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya mungkin bisa NIM 96. Halo, apa suara saya terdengar? Terdengar, Tan. Oke. Untuk pertanyaan ke kelompok 2 itu tentang sorry, hubungan toksisitas dan efek samping dari uh, Andrographis paniculata. Nah, tadi tuh di bagian toksisitas itu kan dibilang tidak ada toksisitas walaupun dia tuh udah dikasih dosis tinggi pada manusia tuh di 1.200 miligram per hari dan uh, pada toksisitas oral akut tikus betina itu 5.000 miligram per kilogram. Tapi itu nggak ada efek toksik. Nah, tapi ada efek samping di mana dia menyebabkan anoreksia. Adakah hubungannya kenapa dia bisa menyebabkan anoreksia itu sendiri? Dan mungkin bisa dijelaskan senyawa, mungkin dari senyawanya dia atau dari zatnya dia yang bisa bikin anoreksia. Itu. Terima kasih. Baik, jadi izin menyimpulkan di pertanyaannya tuh dikatakan bahwa ekstrak dari Andrographis ini tidak ada efek toksiknya, tapi ada efek samping anoreksia. Nah, apa penyebab dari anoreksia tersebut? Itu ya. Iya, benar. Terima kasih, Tantri. Lanjut. Baik, selanjutnya mungkin bisa NIM 9 untuk omik. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Krisna, NIM 9. Izin bertanya, tadi kan sudah dijelaskan bahwa di sini Anda menggunakan ekstrak sambiloto untuk pengobatan diabetesnya dengan berbentuk kapsul, sedangkan untuk gastritisnya itu menggunakan ekstrak kunyit yang berbentuk serbuk. Nah, saya bertanya, mengapa pada ekstrak kunyit itu dibuatnya dalam bentuk serbuk? Kenapa tidak dalam bentuk kapsul seperti
pada sambiloto gitu. Yang mana ketika dibuat serbuk kan itu nanti dia diminumnya dengan dilarutkan dengan air seperti itu. Apakah ada pengaruhnya dalam kecepatan dalam memberikan efek terapeutik untuk penanganan dari apa gastritis tersebut? Sekian. Baik, izin menyimpulkan lagi. Jadi pertanyaannya itu kenapa dari ekstrak kunyit ini dibuat dalam bentuk serbuk dan juga apakah nantinya akan mempengaruhi kecepatan dalam memberikan efek terapeutik. Seperti itu ya, Chris? Iya benar. Baik, terima kasih, Krisna. Dan selanjutnya mungkin bisa NIM 10. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Apakah suara saya terdengar, Feb? Terdengar, Chris. Baik, jadi saya perkenalkan, saya Putri Dewi, NIM 10. Jadi saya izin bertanya, tadi kan disebutkan bahwa tanaman kunyit ini memiliki kandungan senyawa kurkuminoid. Jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimana mekanisme kerja dari kurkuminoid ini dalam mengatasi gastritis dan ulcer? Baik, sekian Febri. Terima kasih. Baik, terima kasih, Putri. Selanjutnya ada Ramana. Bisa on-mic. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Pramana Kumala Putra, NIM 12. Saya izin bertanya untuk bagian kunyit. Tadi kan pada bagian dosis disebutkan bahwa kurkumin aman dikonsumsi pada dosis 0,1 hingga 0,3 mg per kilogram berat badan. Tetapi pada bagian efek samping disebutkan kurkumin tidak menimbulkan efek samping walaupun pada dosis tinggi. Mengapa dosis aman dari kurkumin tersebut sangat rendah, sedangkan pada dosis tinggi kurkumin tidak menimbulkan efek samping? Apakah ada risiko lain yang mendasari dari dosis aman tersebut? Sekian yang dapat saya tanyakan. Apakah dapat dipahami pertanyaannya? Baik. Jadi Pramana bertanya terkait mengapa dosis aman dari kurkumin itu sangat kecil, nah sedangkan pada dosis tinggi itu tidak menimbulkan efek samping. Kemudian, apakah ada resiko lain yang mendasari dari dosis aman tersebut? Seperti itu ya, Pramana. Ya, benar. Seperti itu. Baik, Pramana. Terima kasih. Selanjutnya, ada Mang Wahyuni. Bisa on-mic. Baik, terima kasih sebelumnya. Apakah suara saya terdengar, Feb? Terdengar, Mang. Baik, terima kasih. Jadi, saya izin bertanya mengenai toksisitas. Hampir sama mungkin sama pertanyaannya dia Tantri, tetapi saya menanyakan toksisitasnya gitu, tidak ada hubungan dengan efek samping. Jadi tadi pada bagian PPT di toksisitas Androgapis paniculata itu dijelaskan terutama yang tidak ada masalah yang ditemukan pada pasien yang diobati dengan Androgapis paniculata dengan dosis sebesar 1.200 mg per hari. Nah, pertanyaan saya, apabila dilakukan pengobatan terhadap pasien dengan dosis lebih dari 1.200 mg per hari, apakah akan menyebabkan efek toksik dan apakah boleh misalnya diberikan dosis lebih dari itu, serta atau malah sebaliknya. Maksudnya apakah dia akan memperbaiki indeks terapi atau pengobatan atau malah menyebabkan toksisitas. Apakah pertanyaan saya jelas? Saya ulang pertanyaannya. Jadi, apabila seandainya diberikan pengobatan lebih dari 1.200 mg per hari, apakah akan menyebabkan efek toksik atau malah akan memperbaiki indeks terapi dari androglycolis tersebut? Seperti itu ya. Iya, betul. Baik, terima kasih. Sudah ya semuanya? Mau diskusi dulu ya? Nanti diskusi, gini kan diskusi ada breakout session ya, ada room, silakan diskusi sana. Nggak harus langsung 7 pertanyaannya. Nggak harus langsung 7 pertanyaan diselesaikan. Kalau Anda sudah bisa menjawab sekitar 3, silakan masuk ke room dulu, berikan jawaban, nanti diskusi lagi ya. Oke? Baik, itu. Silakan masuk ke breakout session. Kalau mau diskusi berdua.
Yang lainnya boleh hidupkan video dulu sambil kita menunggu kita bisa diskusi terkait ini. Saya mau bertanya dulu terkait tentang penulisan tugas ya. Penulisan tugas, ada kendala nggak yang Anda hadapi pada saat penulisan tugas fitoterapi? Karena ini kita mau sekalian review apakah ini bisa kita keluarkan terus nanti. Anda angkatan pertama yang kita dikeluarkan fitoterapi di semester 5 ya. Aslinya kan dia semester 6 hitungannya. Fitoterapi kan mata kuliah pilihan yang diambil biasanya di semester 6, bukan di semester 5. Kemudian ada kendala nggak? Kalau dari tugas makalah kelompok 1 agak kacau tugas makalahnya ya, jujur ya, bab satunya. Tapi setelah baca saya bab kelompok 2 sudah mulai terstruktur, tapi di bagian lainnya sudah maksudnya organisasinya sih sudah tersusun, cuma cara nulisnya aja yang belum. Ada masalah nggak? Terkait gimana cara Anda studi literatur? Masih bisa dihandle? Jadi maksudnya itu bisa dijadikan masukan untuk revisi kurikulum. Jadi dia dimasukin di semester 5 gitu loh. Mari kita memang setting di semester 6 karena basicnya banyak, ilmunya banyak. Jadi tidak hanya kalau fitoterapi kan tidak hanya belajar tentang aktivitas ya, tapi namanya fitoterapi. Kalau fitoterapi itu berarti suatu bahan obat yang berasal dari bahan alam dilihat khasiatnya sebagai obat. Jadi dia harus memenuhi syarat sebagai obat. Jadi dilihatnya dari mutu, kemudian dari khasiat, dan dari keamanan. Makanya harus ada tiga-tiganya. Jadi tidak hanya bahas tentang aktivitas, tapi bahas mutunya juga, tentang standarisasinya. Ya. Nah, ini rata-rata di makalahnya kurang bagian mutunya. Ya. Jadi kalian masih fokus pada proses, kalau di makalah kedua yang saya baca sih, baru mutunya baru dilihat dari segi apa ya, kandungan senyawa marker ya, keberadaan senyawa marker itu ada. Nah, kemudian pengamatan makros dan mikros itu saja, tapi tidak ada standar mutu ekstra karena fitoterapi jadi harus mutu terjamin, jadi harusnya ada standar mutu terkait bahan. Jadi kalau bahan itu kan parameternya tidak hanya dilihat dari pengamatan makros dan mikros kan pengamatan ini ya, parameter spesifik ya. Kan kalau Anda udah belajar SBBH belum ya? Sudah, Ibu. Oke, Sudah, Ibu. Kalau sudah harusnya sudah bisa ya mencantumkan bahwa di dalam makalah fitoterapi itu harus termasuk juga parameter standar. Jadi parameter standar spesifik dan parameter standar non spesifik dimasukkan, karena di sini yang kita lihat adalah bahan alam sebagai obat ditinjau dari segi mutu, khasiat, dan keamanan, tiga-tiganya ya. Jadi kalau dari sisinya sudah dapat sih, maksudnya susunnya udah dapat, cuma ada masih yang bolong-bolong. Tapi saya baca cuma 2 ya, saya nggak tahu kelompok yang lainnya. Ya nanti kan direview oleh dosen lainnya. Oke, itu sih. Tapi kalau yang lainnya berarti nggak ada masalah. Untuk kendala pembuatan makalah, terlalu berat atau tidak? Ini jujur aja, karena Anda trial loh ya, trial angkatan pertama. Kalau terlalu berat nanti tetap bisa disarankan, oh berarti nggak sanggup nih, gitu kan. Semester 6 aja, gitu kan. Karena nyusun makalahnya kan benar-benar studi literaturnya ya, harusnya kalau kalian nggak nyontek ya, nanti kecuali saya lagi iseng nih, saya kan punya makalah-makalah yang kakak kelasnya tahun lalu, ntar saya cocokin. Kalau sama Izin Ibu. udah saya matikan pasti nilainya. Kalau masih berubah sedikit gitu oke lah, tapi kalau udah sama dipastikan. Saya punya arsip. Oke, gimana? Izin silahkan. Ya Bu, jadi kalau saya pribadi itu lumayan karena kan kalau saya kelompoknya berdua. Nah jadi mungkin kalau bertiga kelompoknya masih bisa. Kalau berdua itu kan masing-masing mungkin punya kesibukan gitu Bu. Jadinya keteteran, mohon maaf Ibu, salah kami juga. Iya, Oh, jadi karena kalian buatnya mepet. Nah, ya, ya tapi Bu tugas itu kalau nggak bisa mepet. ya, tapi kalau untuk 2 orang, satu kelompok membuat makalah yang banyak, contohnya yang tugasnya ini tuh agak kesulitan sedikit Ibu, itu saja.
Oke, karena kita di sini harus berapa kali pertemuan ya? 6 ya? 6 ya? 6 berarti buat 23. Tapi kalau kelompok ini banyakan tugas kalian 2. Pilih mana biasanya? Pilih 1. Biasanya begitu pilihannya. Ketika jumlah orang dibanyakan berarti satu kelompok dapat 2 topik. Ya, karena kalau tugasnya cuma sedikit nilainya jadi kecil karena sedangkan untuk mata kuliah pilihan tadi saya bilang bahwa nilai keaktifan Anda yang paling besar. Jadi kan 60% di Anda ya nilainya. 60% di Anda, ujian cuma 40% kan ya, ujian UTS sama UAS 40%, sisanya nilai dari kegiatan keaktifan dari mahasiswa. Jadi kan emang targetnya sekarang kan sistem pengajarannya bukan dari dosen ke mahasiswa saja, tapi mahasiswa yang interaktif, itu sih targetnya. Cuma untuk 2 ya, tapi rata-rata sih fitoterapi emang kelompoknya segitu ya, karena bahan alam ujung-ujungnya paling mahasiswanya 80 atau berapa, ujungnya paling 20 kan? Ya. Nah, ini lebih berat lagi karena ada konversi sekarang, konversi. Nanti FBA lagi lebih ribet lagi. Hilang mahasiswanya setengah. Ya, belum nanti ada MBKM. Oh, dari ribet pusing lagi. Ya. Tapi mungkin diatur ya kalau jumlah orangnya lebih banyak lagi masih bisa diatur. Masalahnya topiknya itu pilihannya cuma 2. Anggota diperbanyak, topik jadi 2 per kelompok. Ya, atau satu topik dibagi dengan jumlah orang. Kecuali jumlahnya terlalu sedikit ya. Kalau jumlah terlalu sedikit berarti berapa topik diambil oleh dosennya. Jadi misalnya jumlah mahasiswa cuma 6, nggak mungkin dong per anak satu topik. Kadang enggak. Jadi mungkin hanya ada 3 topik, 3 topik sisanya diambil dosen. Itu kadang sifatnya fleksibel, tergantung. Tapi jarang orang ngambil bahan alam itu jumlahnya 6. Pasti kita bagi rata ya hitungannya tergantung dari jumlah dosen kita yang sisa berapa. Ya. Seperti itu sih biasanya kalau kita bagi kalau di farmasi ya. Jadi kan kalau sekarang yang teknologi yang paling sedikit kan ya anaknya ya. Karena dosennya sisa 3. Sisa 3 ya? Iya, sisa 3. Dosennya sisa 3. Belum akan ada yang datang dalam waktu dekat. Kalau bahan alam ntar lagi datang 1. Kalau kita di kakak bahan alam ada aturan kalau mau berangkat sekolah. Nggak boleh semuanya berangkat. Jadi dirapatin yang mau berangkat siapa. Jadi hitungannya kalau mau berangkat harus ada yang datang dulu. Jaminan ada yang datang dulu. Nah, kita di bahan alam. Jadi nggak mungkin kurang dari 3. Nggak mungkin kurang dari 4 oleh kita. Minimal 4 biasanya. Minimal 4. Ini kan kita ada berempat ya. Tahun depan 1 datang. Tahun depan 1 datang, 1 berangkat. Ya. Jadi diberangkatinnya satu-satu. Biasanya kalau di bahan alam. Jadi nggak mungkin keroyokan. Karena pengalaman dulu saya pernah cuma berdua sama Bu Ari dan itu bunuh diri. Tapi emang pas dosennya emang lagi sedikit ya. Bukan kayak sekarang kan udah banyak. Kalau dulu kan emang masih sedikit. Emang sama Bu Ari, sama Bu Vidya, sama Bu Tia berempat dulu. Kan awalnya cuma berempat. Karena Pak Oke sama Pak Gung masih mahasiswa kan hitungannya. Belum lulus. Itu pasti belum keangkat jadi dosen. Jadi emang sedikit. Kalau ini sih lumayan. Jadi kemungkinan besar jumlah mahasiswanya ya standar. Karena kalau di farmasi rasanya anak TA dibagi berdasarkan jumlah dosen. Ya, di sini pasti ada yang nggak murni bahan alam kan? Ya, pilihan pertamanya bukan bahan alam kan? Ada pasti. Pilihan keduanya tekno, analisis atau apa biasanya. Ya. Ada seperti itu biasanya. Tapi karena kalian sudah kecemplung di bahan alam, terima nasib loh ya. Soalnya kalau kerja tidak pakai hati itu berat nanti. Ya, ntar lagi aduh baru saya mau bernapas tiba-tiba PKM, datang PKM lagi PKM. Nanti anak PKM saya ntar ya, saya baru share satu kerjaan. Nanti diskusi sama saya minggu depan ya, karena minggu ini saya sudah padat sampai hari Sabtu pun saya ada diskusi. Ya, untuk anak PKM saya. Nyusul. Baca dulu yang file yang sudah saya kirim ya. Benar-benar ya baca, nanti saya tes ya, pas diskusi sama saya. Baca nggak sih? Oke. PKM itu ribet administrasi. Udah berapa kali kan? Ini berapa anak sama saya terus kayaknya kayak Krisna ya. Ya, Krisna kan terus kayaknya ketemu terus dari PKM. Ini baru PKM RE yang dibagi. PKM yang lainnya belum datang ya. Aduh, kepalaku sakit kalau dapat yang anak 20 berapa tar? 22 ya. Aduh, itu sudah pasrah aja dah. 22 udah pasrah aja. Kebayangan kalian kalau lihat kalian nulis dulu sama nulis sekarang beda kan ya?
Ya, ada kemajuan kan? Kebayang nggak kalian waktu nulis PKM yang pertama kali nulisnya sama dibandingkan yang sekarang buat makalah, pasti beda. Ya, karena ternyata proses kuliah membuat perbedaan ya, perbedaan menulis. Nanti kalau angkatan 2 biasanya saya pasrah aja. Mau judulnya nyambung nggak nyambung, dari kadang dosen sudah tahu ini kans lulus sudah 0%. Kans lolos itu 0% udah pasti dah. Tapi kalau sudah ngubah ide itu udah nggak mungkin lagi, nggak ada waktu. Jadi dilatih menulis saja biasanya. Yang penting latihan nulis. Oke. Sebentar ya, saya liatin si kelompok ini nih, lama sekali diskusinya. Tunggu bentar, saya panggil dulu. Oke, ntar lagi temannya datang ya. Berarti kendalanya tadi jumlah mahasiswa ya dalam penulisan makalah ya. Mungkin strateginya ya, misalnya strateginya adalah dikerjakan di depan, nggak mepet. Karena studi literatur itu berat. Ya. Farmasi memang banyak tugas ya, Dek, ya. Semester 5 sudah nggak bisa mikir salah jurusan loh ya, semester 5 loh ini. Bisa sih kalau mau. Yang penting bikin surat. Tapi sudah kecemplung berapa tahun nih? 2,5 tahun. Ya, dinikmati aja ya. Oke, silakan kelompok 2 mau jawab pertanyaan siapa dulu? Boleh dimatikan videonya, Dek, yang lainnya. Yuk, silakan. Febri atau Suandana? Baik Bu, untuk Deana duluan Ibu bakal menjawab pertanyaan dari NIM 100 Ibu. Ya, silakan. Baik, Silakan. Oh, panggilannya Deana. Oke. Putra. Bu. Oh, Putra. Panggilannya siapa sebenarnya nih? Nanti saya ganti. Mau nak TA saya kan? Nanti Iya, saya Bu. kasih bawahnya tulisannya Deana. Putra, Bu. Putra, Bu. Putra. Oh, Putra. Oke. Silakan Putra. Baik, boleh izin menjawab, Bu, pertanyaan dari Ayu Pramana NIM 100. Mengapa tidak diberikan, mohon maaf, tadi dikatakan di kontraindikasi bahwa kurkuma longa sebaiknya tidak diberikan pada penderita batuk empedu. Mengapa tidak diberikan dan apa yang mendasari kunyit pada penderita batuk empedu? Baik, pada literatur yang sempat saya cari tadi, yang mana dapat dikatakan bahwa kunyit atau kurkuma longa dapat juga digunakan untuk orang yang mengalami batuk empedu. Namun, mengenai pemberian kunyit, memang kunyit mengandung zat aktif kurkumin yang berperan sebagai antioksidan yang dapat menjadi anti radang. Nah, dalam konsumsinya, yang berperan adalah zat aktif yang dapat diperoleh melalui ekstraksi, sehingga bila ingin dikonsumsi sebaiknya tidak terlalu banyak. Karena jika dikonsumsi terlalu banyak dapat memiliki efek samping terhadap tubuh dan dapat menyebabkan rasa sakit pada orang yang memiliki riwayat batuk empedu, serta penggunaan terhadap radang empedu masih perlu penelitian. Jadi dari pertanyaan tersebut, bagi penderita batuk empedu boleh minum kunyit, namun tidak boleh setiap hari atau dalam dosis yang rendah. Mungkin sekian pertanyaan dari saya terkait dari saya. Jawaban. Mohon maaf, Bu, jawaban dari saya. Untuk Ayu Pramana, apakah ada tanggapan? Kalau saya bingung kan ya. Tadi kontraindikasi ya. Kalau kontraindikasi itu artinya tidak boleh diberikan. Ya. Oh, iya. Beda kalau sama efek samping ya. Kalau efek samping, ada efek samping berarti boleh diberikan. Sekarang tergantung efek sampingnya mengganggu atau tidak. Oh, iya. Ya. Jadi ya, kalau kontraindikasi kan artinya tidak boleh diberikan Iya. sama sekali. Oh, Ya. iya. Nah, berarti nanti studi pustakanya dipastikan ya, karena di dalam makalahnya juga saya tanyakan why tidak boleh diberikan pada pasien ini. Kenapa? Itu kan rasanya harus ada studi literaturnya, tidak hanya asal mengambil ya. Jadi apapun yang Anda cantumkan di dalam makalah atau PPT Anda harus cari dulu alasannya. Ketika itu tidak kuat, ya mending nggak usah dimasukin. Oh, iya. Ya, Ya, Bu. maksudnya gini, dicari dulu datanya. Mungkin kalau ada pun dicantumkan, bukan dikontraindikasikan, tapi mungkin besok masuk ke efek samping ya, mungkin ya.
Nah, tapi kalau dia kontraindikasi artinya dalam jumlah berapapun tidak boleh diberikan. Itu kontraindikasi ya. Bedakan sama efek samping ya. Oh iya. Ya, jadi sebenarnya jawaban dari Anda jadi malah bikin ambigu jadinya kan. Ini sebenarnya kontraindikasi atau enggak gitu kan. Ya, berarti nanti perlu ditambahkan studi, maksudnya dicari studi literaturnya ya, yang bisa menunjukkan bahwa memang apakah dia memang kontraindikasi atau masih diperbolehkan, tapi dalam batas tertentu. Oke? Oh, baik, terima kasih, Bu. Ya, oke. Gimana Ayu? Kalau Ayu menurut saya pasti sama aja sih konsepnya, pada bingung tuh. Yuk. Iya Bu, sama yang tadi Ibu bilang. Ya, oke. Ya, itu berarti studi literatur ini tambah ya nanti ya. Ya, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Silahkan lagi. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Febri. Baik, selanjutnya. Cepat ya, 7 menit lagi loh ternyata. Presentasinya terlalu lama. Yuk. Baik, saya akan menjawab terkait pertanyaan dari Dia Tantri, yaitu di mana underground fluid paniculata dari tidak pada dosis 500 mg tidak ada efek toksik. Nah, tetapi terdapat efek samping anoreksia. Nah, kenapa bisa menyebabkan anoreksia? Nah, di mana berdasarkan jurnal acuan yang kami gunakan, pemberian dosis 500 mg pada tikus memang tidak menimbulkan efek toksik, sehingga pada jurnal tersebut disimpulkan bahwa jika diberikan pada dosis yang lebih tinggi, maka akan menimbulkan efek samping seperti rasa tidak nyaman di lambung, mual, kehilangan nafsu makan, yang dapat disebabkan oleh rasa ekstrak yang sangat pahit. Sehingga disarankan untuk menggunakan ekstrak ini pada dosis terapeutiknya. Nah, sedangkan untuk anoreksia tersebut dapat dikatakan sebagai kehilangan nafsu makan. Nah, hal ini mungkin saja bisa terjadi karena rasa mual yang ditimbulkan oleh rasa pahit yang disebabkan oleh polifenol berupa tanin pada tanaman sambiloto. Baik, sekian jawaban dari saya. Mungkin apakah Dia Tantri dapat diterima? Izin menanggapi sedikit. Kan anoreksianya itu disebabkan oleh mual muntah. Berarti eh apa namanya? Dia ini kan kalau dari yang saya tahu, anoreksia itu kan kayak dia gangguan makan akibat kayak pasiennya itu terobsesi akan berat badannya dia kayak gitu kan. Terobsesi bahwa kayak dia harus tetap dengan berat badan yang stabil seperti itu. Nah, dengan mengkonsumsi andrographolid ini eh, anoreksianya itu hanya disebabkan oleh efek mual muntahnya. Seperti itu ya. Karena atau gimana? Soalnya masih saya juga kurang paham gitu. Apakah gini loh, maksudnya gini. Apakah efek anoreksia ini memang dicari oleh pasien-pasien yang ingin menjaga kondisi tubuh dengan mengkonsumsi herbal sambiloto yang pahit gitu loh. Jadi kalau dia sudah makan kelebihan, dia makan sambiloto aja biar muntah gitu. Atau target lebih ke efek samping bahwa ternyata mengkonsumsi sambiloto itu menyebabkan dia mual dan muntah. Itu lain lagi sama anoreksia. Istilahnya yang benar yang dipakai. Kalau anoreksia kan lebih ke gangguan kesehatan jiwa ya. Jadi bukan karena efek obat, bukan karena herbalnya gitu loh. Gimana? Baik Ibu, jadi di literatur itu yang saya lihat itu dia tuh sebagai efek sampingnya itu tuh anoreksia itu. Jadi saya apa namanya tuh kaitkan dia dengan mual muntahnya itu Bu. Seperti itu Ibu. Jadi mungkin nanti diperbaiki aja bahasanya ya, karena kalau fokus ke anoreksia itu lebih fokus sebenarnya ke gangguan kejiwaan ya. Seperti yang dijelaskan sama dia Tantri, lebih ke ini karena keinginan dia untuk menjaga tubuh. Sebenarnya bisa juga sih kalau mau muntah ya tinggal makan yang pahit ya pasti dimuntahin kan, apa yang sudah dimakan tadi kan. Jadi mungkin lebih fokus karena dia rasanya pahit, dia menyebabkan orang mual dan muntah. Makanya dibuat sediaan kapsul kan. Iya. Ya biar nggak dimuntahin lagi. Oke. Berarti nanti diperbaiki aja narasi. Gimana dia Tantri? Nggih, udah Ibu, udah jelas. Terima kasih Ibu.
Ya, Terima sama-sama. kasih juga Febri dan Deana. Baik, sama-sama Mbak Jadi Cisna. Ana nih panggilannya. Khusus saya boleh pakai Putra panggilannya berarti. Iya, Bu. Oke, awas. Katanya telanjur dipanggil Deana, Bu, padahal udah nggak kepingin. Oke. Ya, lanjut. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mang yang masih sama dengan pertanyaan dari Dia Tantri tadi. Nah, apabila seandainya dilakukan pengobatan lebih dari 1.200 mg per hari, apakah akan menyebabkan efek toksik atau malah sebaliknya memperbaiki indeks terapi dari pengobatan? Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi di jurnal acuan yang kita gunakan itu disimpulkan bahwa penggunaan aman atau tidak terjadinya toksisitas serius jika digunakan pada dosis terapeutiknya. Nah, namun jika diberikan pada dosis yang lebih tinggi, maka akan menimbulkan rasa tidak nyaman di lambung, kehilangan nafsu makan, dan juga mual muntah karena rasa pahit dari sambiloto. Jadi di sini dia tuh harus diberikan pada dosis terapeutiknya agar tidak menimbulkan efek samping atau toksisitas dari herba sambiloto tersebut. Mungkin seperti itu, Mang, apakah dapat diterima? Berarti dia kalau misalkan dikonsumsi dalam jumlah tinggi itu tergantung berapa tinggi dosisnya sehingga dapat menimbulkan toksik atau tidak. Kalau misalkan dosisnya ini berarti harus diberikan pada rentang dosis terapeutiknya. Selebihnya itu berarti udah dibilang toksik seperti itu? Iya, Mang, seperti itu. Oke, baik, dapat dimengerti. Terima kasih. Oke, udah deal. Silahkan lanjut berikutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjawab lagi pertanyaan dari Asya Lim 2. Kemudian pertanyaannya itu apa hubungan dari sel asam pankreas dengan diabetes dan apa hubungan dari ukuran sel asam pankreas ini dengan diabetes. Nah, jadi sel asam pankreas ini atau disebut juga sel Purulangers merupakan daerah pankreas yang terbentuk dari kumpulan sel endokrin atau sel penghasil hormon. Nah, salah satu jenis sel dalam area sel asam pankreas merupakan sel beta yang menghasilkan hormon insulin, di mana penurunan produksi insulin dapat terjadi karena penurunan massa sel beta pankreas dan luas sel Eilenn-Langerhans. Sehingga jika massa sel bertambah dan luas sel Eilenn bertambah, maka produksi insulin juga akan meningkat. Seperti itu, Asya, apakah dapat diterima? Baik, jawabannya bisa diterima, tapi mohon izin bertanya, itu yang benar sel islet apa sel Aslan ya? Saya agak bingung. Aslan. Oke, terima kasih. Islet bukan? Coba nanti dilihat ya. Pulau Langerhans. Kalau itu ada Pulau Langerhans ya. Iya, kalau di bahasa Indonesia kan Pulau Maksudnya Pulau Langerhans ya. Tapi kadang ada juga istilah pakai islet ya. Coba dipastikan ya. Iya, Ibu, baik. Untuk selanjutnya akan dijawab oleh Putra. Baik, mohon izin menjawab pertanyaan dari NIM 10 yaitu Putri Dewi. Bagaimana mekanisme kerja dari kurkumin untuk mengatasi gastritis dan ulcer? Nah, mekanisme kerja dari kurkumin yaitu dengan cara menghilangkan atau melapisi dinding mukosa lambung yang terluka dan menurunkan kadar asam lambung yang terdapat pada lambung. Karena pada kunyit terdapat kandungan zat kurkuminoid yang mengandung antioksidan. Tidak hanya itu juga dapat menurunkan kadar asam lambung ekstrak kunyit dengan mencegah kenaikan asam lambung karena kunyit mempunyai efek anti reseptor H2 yang mana digunakan untuk mencegah ulkus lambung akibat pelepasan histamin. Mungkin sekian jawaban dari saya terkait pertanyaan mekanisme dari Putri Dewi. Apakah ada tanggapan? Iya, terima kasih atas jawabannya. Putra sudah dapat diterima. Oke. Yuk,
Dua Baik, pertanyaan. baik, selanjutnya yaitu pertanyaan dari Pramana. Mengapa dosis aman dari kurkumin sangat kecil sedangkan pada dosis tinggi tidak menimbulkan efek samping? Apakah ada risiko lain yang mendasari dari dosis aman tersebut? Baik, menurut literatur yang saya baca yaitu yang mana memang kurkuma longa menurut WHO adalah aman dikonsumsi pada setiap hari pada dosis kecil yaitu 0,1 sampai 3 mg per kilogram berat badan. Selain itu juga ada penelitian yang dilakukan di Nepal yang mana menunjukkan bahwa mengonsumsi kurkuma longa 1,5 gram per orang per hari setara dengan 50 mg kurkumin per hari menurut Eiger dan Scholz. Kemudian ada juga di India yaitu rata-rata penduduk mengonsumsi 2 sampai 2,5 gram per hari yaitu setara dengan 60 sampai 100 mg per hari dan dilaporkan bahwa tidak ada efek samping yang ditimbulkan menurut Cheng et al. Kemudian dilakukan juga studi preklinik dan klinik yang mana telah terbukti bahwa kurkumin aman dan tingkat toksisitasnya sangat rendah. Adapun studi di India menunjukkan bahwa pemberian 1,2 sampai 2,1 gram per hari secara oral pada pasien yang mengalami rheumatic arthritis selama 6 minggu tidak memberikan efek samping. Kemudian ada juga diberikan terapi kurkumin 8 gram per hari selama 3 bulan pada pasien pre-invasif malignan dan terbukti tidak memberikan efek samping. Jadi berdasarkan jawaban tadi yang saya baca yaitu mengonsumsi kurkuma longa pada dosis tinggi tidak memberikan efek samping yang berbahaya. Mungkin sekian dari saya, Pramana. Apakah ada yang ditanggapi? Izin menanggapi, kalau misalkan emang aman dikonsumsi sampai dosis tinggi tidak menimbulkan efek samping, kira-kira kenapa WHO menentukan dosis amannya itu sangat rendah, 0,1 sampai 3 mg per kilogram berat badan? 0,1 sampai 0,3. Kira-kira 0,1 sampai apa 3 alasan? rasanya Pramana. Bukan 0,1 sampai 0,3 sebentar. 0,1 sampai 3. Sampai 3. Sampai 3 berarti sekitar 7 sampai 210 miligram ya. Iya. Oke. Kurkumin lo ya, bukan kunyit. Ya. Tapi yang di sampingnya itu efek sampingnya kurkumanya diberikan 8.000 mg gitu. Nah, maksudnya kurkuma, coba di ini ya. Jadi ngebandinginnya kayak gini. Ketika kita bicara tentang kurkumin, itu kurkumin. Ketika tadi Anda membandingkan bahwa dia setara dengan beberapa, ya. Jadi sekarang Anda lihat dulu kurkumin itu kira-kira persentasenya berapa dalam kurkuma longa. Ini kan kurkumin ya, kurkumin. Jadi kan hitungannya boleh mengkonsumsi, kalau berdasarkan WHO kan hitungannya boleh mengkonsumsi, anggaplah ya berat badan manusia standar kan dianggap 70 biasanya kalau hitungannya ya. 70 kg, berarti dia sekitar antara 7 sampai 21 ya. 7 sampai 210 mg kurkumin kan ya. 7 sampai 210 mg kurkumin. Berarti berapa gram kurkuma? Kan ada hitungannya tuh tadi perkiraannya dia berapa gram kurkuma mengandung berapa. Jadi kan tinggal balik tuh, berarti dia konsumsi berapa. Nah, tadi yang data efek sampingnya berapa? Yang 8.000 itu. 8.000 kurkuma. 8.000 mg kurkuma. Kurkuma yang dipakai, bukan kurkumin. Kurkuma itu berarti raw material, bukan kurkumin. Nah, kalau 8.000 kurkuma itu 8 gram, sudah pasti aman ya. 8 gram kan 8.000 miligram ya? Ya, karena kurkumin sampai kurkumin, 8.000 harusnya aman ya. Dia efek sampingnya berapa tadi? 8.000. Tidak memiliki efek samping. Nggak ada efek samping. Kurkuma tidak memiliki efek samping. Hasilnya ternyata gini loh, apa namanya?
Makanya bilang makalahnya tulisannya gini ya. Jadi ada tulisnya tapi efek samping, tapi di sana dinyatakan bahwa dari hasil pengujian sampai dosis 8.000 miligram kurkuma tidak menimbulkan efek samping kan? Ya, Bu. Itu maksudnya Pramana. Jadi dia nggak ada data efek samping. Baik, Bu. Berarti untuk pemberian kurkumin itu walaupun untuk kurkuma walaupun dosisnya tinggi tidak masalah karena jumlah kurkuminnya sedikit ya, Bu. Ya, sekarang dihitung apakah kurkuminnya tetap dibalikkan ke dosis yang harusnya dibalikkan ke dosis yang WHO tadi. Dihitung. Kira-kira di dalam kurkuma tersebut mengandung berapa kurkumin? Kalau saya baca barusan jurnalnya itu sekitar 3,14% sampai 3,85% itu. Ya, berarti kan tinggal itu dikali berapa jadi berapa? Berapa? 3% dari itu. Sedangkan kurkumin amannya kan sampai 210 gram. 210 miligram ya, itu berapa? Bentar itu, saya coba hitung. Coba hitung dulu. Ya, coba hitung dulu. Walaupun penelitiannya ternyata sampai dalam dari 8.000 pun ternyata tidak ada efek samping ya, tapi tetap WHO menyarankan dalam rentang tersebut. Sekitar 25 gram itu. Mana ya kamu 8, orang hitungnya 8 gram kok jadi 25 gram, itu hitungnya gimana ya? Lebih kecil dong. 10%-nya aja 251 ya, Bu. Hah? 251 miligram. 251 beda tipis ya. Ternyata sampai segitu pun dia tetap nggak ada masalah kan hitungannya berarti sebenarnya dari pengujian orang tersebut. Iya. Iya, Ya. tidak ada masalah. Tidak ada masalah kan? Tidak ada masalah. Maksudnya jangan lihat judulnya efek sampingnya. Itu judulnya aja efek samping tapi datanya menunjukkan bahwa sampai dosis setinggi itu dia tidak menimbulkan efek samping. Kalau dilihat dari dari tulisan ininya dia, dari makalahnya mereka. Tapi tetap kita pakai patokan di yang WHO. Berarti udah ada berapa mungkin mungkin ya studinya perlu ditambah ya. Mungkin kenapa sih ada rentang segitu gitu ya. Mungkin ada data tambahan. Jadi kalau enggak takutnya sih berlebihan karena penggunaan bahan alam kalau berlebihan juga berbahaya ya. Studi keamanannya sampai dosis berapa? Baru sampai dosis 5 kan ya? 5 gram ya? Ada sampai dosis 15 gram nggak? Nggak ada. Ya? Sebenarnya kan dosis tertinggi dari pengujian toksisitas akut oral itu kan 15 gram. Oh. Ya, nanti itu yang saya masukkan, jadi masukan buat Anda, kalau dosis 5 gram itu hitungannya apa? Praktis tidak tosis atau tidak toksik? Ya, lihat di Perka BPOM ya, sama seperti yang minggu lalu saya sarankan. Karena ada pengujian toksisitas akut itu sampai 15 gram yang paling gede rasanya. Iya. Coba dilihat nanti ya, baru dinyatakan bahwa dia aman. Tapi kalau masih 5 gram, sudah ini sih, 5 gram juga sudah termasuk apa praktis tidak toksik, saya lupa kategorinya apa. Ya, nanti dicari kategorinya. Oke? Terima kasih, Bu. Yo. Terima kasih juga, Pramana. Baik, untuk pertanyaan terakhir yaitu dari NIM 9. Pertanyaannya mengapa pada ekstrak kunyit itu dibuat dalam bentuk serbut? Kenapa tidak dibuat kapsul seperti Sambiloto? Ya, yang dimana ketika dibuat serbuk itu kan dia nanti diminumnya dengan dilarutkan dengan air. Apakah akan mempengaruhi kecepatan dalam tubuh? Baik, mohon izin menjawab. Karena sebagian besar jamu itu kan berbentuk serbuk dan pada dasarnya itu kalau orang-orang minum jamu itu dalam bentuk cairan atau minuman, yang mana selain untuk khasiat lainnya juga berfungsi sebagai penghangat atau penyegar badan. Jadi kenapa tidak pakai kapsul, karena jamu itu berbentuk sebagian besar bentuk cairan. Nah, kenapa tidak berbentuk kapsul seperti Sambiloto, karena jamu kunyit itu tidak terasa sangat pahit, tidak seperti Sambiloto. Baik, saya izin menambahkan, di mana pada produk Sambiloto ini dibuat dalam bentuk kapsul agar dapat menutupi rasa pahit dari ekstrak. Nah, jika Sambiloto dibuat dalam bentuk serbuk dan dilarutkan dalam air, maka rasa pahit tidak dapat ditutupi dan akan menimbulkan rasa tidak nyaman di saat penggunaan sediaan.
Nah, untuk kecepatan penyerapan, serbuk lebih cepat diserap dibandingkan produk padat lainnya, karena luas permukaan atau bidang sentuh serbuk lebih besar dibandingkan dengan sediaan padat lainnya, di mana luas permukaan adalah salah satu faktor yang memperluas laju reaksi. Di mana semakin besar luas permukaan, maka semakin cepat laju reaksi berlangsung. Baik, sekian jawaban dari kami. Apakah dapat diterima, Krisna? Ya, jadi kenapa tidak dibuat menjadi sambiloto tadi karena sambiloto itu pahit sehingga tidak perlu dibuat kapsul dan Ya. berarti serbuk itu lebih cepat diabsorpsinya di tubuh. Oke, sudah jelas. Terima kasih Febri Ya, Putra. dilihat juga lokasi kerja ya, kan tadi targetnya kalau kunyit gastritis ya, salah satu mekanisme kerjanya melapisi ya, Iya. mukosa lambung. Jadi kan kerja lokal di sana kan. Sebenarnya kalau dibuat kapsul pun bisa, cuma kerjanya jadi mungkin berpengaruh. Mungkin nanti Anda bisa studi literatur terkait bentuk sediaan ya, walaupun sediaan kalau dia larutan tapi target kerjanya ternyata ke otak ya sama aja, nyampainya juga lama gitu kan ya. Bentuknya larutan, mesti kok kerjanya ke otak masa lama juga. Cuma kalau dia Coba kalau bentuk larutan misalnya ya lebih tidak ada proses namanya menghancurkan si kapsul, ya. Nah, ya kan, sebenarnya kalau sediaan herbal itu rata-rata bentuk serbuk, cuma ada beberapa modifikasi ketika sediaan serbuknya tuh sangat pahit. Jadi untuk mengurangi ketidaknyamanan pasien, ya, biar dia bisa menerima dibuat sediaan kapsul seperti minyak ikan atau apa itu kan dibuat kapsul ya kalau nggak enak. Oke. Tapi kalau yang kunyit dari hasil studi juga farmakokinetik yang diuji juga adalah bentuk sediaan ini ya pada uji pada manusia juga bentuk sediaan larutan kan? Ya. Oke, terima kasih banyak atas pertanyaan dan jawabannya. Ini saya sudah lebih 14 menit. Saya minta waktu 2 menit ya untuk menunjukkan hasil revisiannya ya. Sebentar ya. Ada izin ya buat yang lain. Boleh izin saya 2 menit aja. Boleh, Ibu. Iya, Bu. Mohon maaf ya. Saya biasanya ini sudah mulainya duluan 2 menit, mundurnya 15 menit kuliahnya. Biasanya saya on time. Oke. Saya ya sebentar saya share screen untuk kelompok 2. Oke, sudah bisa dilihat kelompok 2. Ini warna ya. Oke, bab satunya sudah sebentar. Bisa dilihat? Sudah? Bisa. Kelompok 2? Oke. Ingat ya, dalam tulisan bahasa Indonesia tidak ada titik, pakai koma ya. Nanti ada beberapa kayak ini, angka prevalensi ini depresi terus meningkat ya. Kemudian awal kalimat jangan pakai selain diabetes. Ya, jangan pakai kata selain atau nggak boleh tuh awal paragraf. Jadi lebih baik gini. Penyakit pencernaan juga sering, nah itu kan lebih bagus daripada selain diabetes. Ya, fokus saja ya. Oke. Ke sana. Kemudian di sini ada bahas gastritis tadi bawah-bawah tiba-tiba ada tukak lambung, bukan ulcer. Nanti topiknya gastritis dan ulcer, itu artinya nggak konsisten. Oke? Ya, sedangkan topik Anda kan gastritis dan ulcer ya. Jadi tolong bahasnya jangan gastritis aja, jadi gastritis dan ulcer. Kemudian kalau udah pakai istilah ulcer, ke bawah juga ulcer, jangan tiba-tiba ada tukak lambung, ya. Atau boleh disebutkan dulu ulcer dalam kurung tukak lambung, nanti berikutnya pakai tukak lambung, nggak masalah. Oke? Itu cara nulis ya. Kalau hijau itu nanti saya share di itu ya, apa namanya dewasa, walaupun tidak ada nilai revisi ya. Jadi Anda bisa lihat nanti berapa saya kasih nilai berdasarkan berapa banyak coretan yang ada ya. Kalau untuk kelompok 1 kemarin saya tidak coret ya karena salah. Jadi saya nggak baca. Oke, ini yang hijau itu artinya kalimatnya bikin pusing ya. Ada bukan pusing, perbaikan kalimat. Ada yang bikin pusing, ada yang enggak, tapi perbaikan kalimat. Kayak ini nih. Banyak penderita gastritis itu berawal dari kesibut yang berlebihan. Nah, itu rasanya kalimatnya tidak ilmiah. Ya, jadi artinya sebagian besar kejadian gastritis diawali dari, nah itu jauh lebih bagus bahasanya ya. Nah, kemudian yang ini nih selain itu mengobati tukak lambung secara efektif dengan memiliki sedikit efek samping. Tiba-tiba salah satu bermanfaat, rasanya nggak nyambung ya. Jadi lebih baik fokus langsung obat yang digunakan untuk pengobatan diabetes dan tukak lambung ya. Gastritis dan ulcer, topiknya ke sana. Fitoterapi tidak hanya membahas tentang aktivitas. Anda tidak hanya mencari studi literatur terkait aktivitas kan ya?
Ya, fitoterapi jadi dia peran tanaman obat sebagai fitoterapi, jadi menjamin mutu, khasiat, dan keamanan. Jadi waktu Anda diskusi, saya sudah jelaskan pada kelompok pada kelas ini bahwa selain melihat khasiat ini adalah aktivitas ya, aktivitas farmakologinya baik pada bisa uji in silico, in vitro atau in vivo, keamanan ya, keamanan bisa dilihat di studi keamanan, toksisitas, efek samping dan yang lainnya. Mutu. Nah, dari mutu kalau saya lihat dari studi literatur Anda baru mencantumkan parameter spesifik terkait parameter makro dan mikroskopik. Sedangkan mutu kan tidak hanya ada dua ya, ada parameter spesifik dan non spesifik. Makro, mikros, dan marker, itu aja Anda bahas. Sedangkan dalam suatu tanaman kan tidak hanya itu yang dibahas tentang mutu. Anda sudah kuliah SBBH ya, ada parameter spesifik, ada parameter non spesifik. Itu harusnya dicantumkan di dalam makalah ini. Ya. Oke, kemudian bahasa Inggris ya, nanti tolong miring ke dalam itu suatu tempat, nanti dilihat-lihat juga. Ini bahasanya terjemahan, saya tidak paham. Variabilitas dalam penyerapan persiapan tidak konsisten, apa yang ada perbedaan mereka pada konsisten apa gitu? Saya baca, saya nggak tahu menulis apa. Oke. Sel yang hidup dalam bentuk diabetes ini kecil karena jumlah sel. Kalau jumlah sel cocoknya sedikit bukan kecil, ukuran sel cocoknya kecil dan besar, ya. Kalau jumlah banyak sedikit, ya. Jadi bahasanya harus ini. Nah ini juga salah ya. Sambiloto adalah ramuan yang biasa. Sambiloto bukan ramuan, ya. Salah satu bahan dari ramuan, oke? Ya. Nanti itu ada lagi. Nah kalau judul gambar kayak gini lebih dari satu baris ya. Angka 2019 ini di bawah angka B, huruf B. Jadi ya. Jadi bukan gini polanya ya. Ya. Kemudian banyak hanya satu atau satu dua ya yang ada kalimat pengacu gambar pada narasi, sisanya nggak ada. Oke, rata-rata nama latih tidak dimiringin. Berikut ini merupakan tidak boleh ya pakai kalimat ini, harus pakai kalimat pengacu gambar. Struktur kimia dapat dilihat pada gambar 2. Itu kalimatnya ya. Jadi nggak boleh langsung bahasa Inggris. Saya nggak akan fokus di sana. Ini sama. Nah, ini lagi satu ya, tidak konsisten. Karakteristik mikros dan makros. Yang Anda bahas duluan apa di sini di judul? Mikros kan? Oke, yang Anda bahas ini apa pertama? Makros. Makros ya. Ya, enggak. Itu namanya nggak ngurut. Ya. Harus ngurut. Ini saya nggak ngurut aja tulisannya ya. Nanti kalau skripsi berulang lagi ceritanya ya. Terus urut ya. Kemudian konsistensi istilah. Ini nggak lihat. Ini ada kalimat, tiba-tiba ada kalimat baru. Saya nggak, maksudnya perlu ada kalimat pengantar dulu. Ya, kemudian ada kalimat yang nggak nyambung. Anda bilang, setiap rimpang segar kunyit mengandung ketiga senyawa ini. Padahal sebelumnya cuma ada 2 senyawa nih. Monodes sama bides. Dan tiba-tiba ada ketiga. Lagi satu dari mana? Kurkumin, maksudnya. Maksudnya kurkumin. Oh, ya, harusnya disebutin. Ya, kalau nggak kalimatnya bisa. Oke, nah itu ya banyak. Biru itu artinya spasimu kurang atau lebih ya, Dek ya? Ini komen sama seperti sebelumnya ya. Oh, ini warna merah ya. Nah, ini enggak ya, identifikasi herbal Sambiloto untuk diabetes. Enggak untuk diabetes juga dia identifikasinya seperti ini. Oke? Hilangkan diabetes, kemudian bahasa lainnya nanti tolong kalau mau nulis lagi makalah perbaikan berikutnya misalnya artinya apa? Ketika dia puncaknya sama artinya murni ini artinya apa? Mengandung atau enggak? Oke? Yang ini nih. Judulnya lucu. Aktivitas farmakologi pada hewan dan manusia Sambiloto. Siapa itu manusia Sambiloto? Sadar nggak? Ya. Ada hewan Sambiloto dan ada manusia Sambiloto. Saya bingung. Maksudnya apa ini? Ya, harusnya aktivitas farmakologi Sambiloto. Dah. Nah, atau aktivitas anti diabetes. Ya. Herba Sambiloto pada hewan dan manusia. Itu judulnya ya. Jangan ada, nanti ada tuh lagi kunyit, hewan dan manusia kunyit, ada lagi berikutnya bawahnya. Oke. Angka ribuan pakai titik ya, Dek. Dosis, lagi satu ingat ya, kalian kerja di sini dosis. Dosis itu harus ada satuannya KGBB. Ketika diberikan dalam bentuk ekstrak ke hewan, ya. Kalau dia diberikan dalam bentuk sediaan yang sudah tahu bobotnya, ya emang nggak masalah 1.200 mg
per hari karena yang diberikan per bobot tablet. Tapi kalau dia bentuk ekstrak, biasanya dia dosisnya kg, BB, jangan dihilangkan BB-nya. Ya, karena itu akan menentukan berat badannya siapa, berat badan tikus, mencit, atau apa itu kan beda dosisnya ya. Bahasa yang bikin bingung. Ini samain nanti ya. Sama tadi, kayak tadi kan ada ambigu tuh, kontraindikasi terhadap batu empedu ya. Ini juga misalnya kehamilan menyusui berdasarkan data apa? Apakah ada uji teratogeniknya? Dimasukkan. Oke? Ya, seperti itu maksudnya nanti kalau berikut-berikutnya Anda kerjakan. Nah, ketika Anda menampilkan gambar ada A, B, C, D, E, F, G, ini harus disebutkan. A ini apa, B ini apa, C ini apa, D ini, saya nggak ngerti yang mana standar, yang mana sampel. Ya. Ini nih, hewan dan manusia kunyit. Nah, khusus di makalah ini nih ada makhluk-makhluk baru. Oke. Ketika menyebutkan perbandingan 3:7, 1, 10, ini siapa aja nih 3,7, 1,10? Si kurkuminoidnya yang mana? Saya nggak tahu. Ya. Yang lainnya sudah ya. Itu saja sih. Rata-rata, habis itu kalau dibahas ini contoh produk, walaupun contoh produknya buat yang lain-lain nggak usah dibahas. Ya. Fokus ke topik Anda apa? Gastritis dan ulcer kan ya, menghilangkan rasa nyeri. Jadi fokus aja. Salah satu manfaat dari mengusi ini adalah menghilangkan rasa nyeri saat menstruasi. Kan boleh? Kan nggak salah kan? Karena menyebutkan salah satu, bukan salah 3. Ya. Kesimpulan, sesuai tujuan nggak usah diberikan tinjauan pustaka. Ya. Dapus beberapa ada yang tidak sama pola penulisan ininya, ada yang disingkat, ada yang dipanjangin, harus sama polanya. Ya, kemudian ada beberapa yang nama latinnya wal apa al, ini salah ketik mungkin. Wal harusnya, din pakai titik, kemudian berapa nama latin harus miring. Ya. Oke. Itu ya, boleh dihidupkan dulu videonya semua sama unmute. Kita berikan aplaus dulu. Saya lebih banyak sekali, saya lebih 24 menit, 26 menit, maaf ya. Dan terakhir, kalau ada presentasi berikutnya, saya cut presentasinya. Maksimal 40 menit. Oke, hidupkan, unmute. Sorry ya, saya review makalahnya cepet-cepet aja, ngabisin waktu 10 menit. Oke, sudah? Berikan aplaus buat kelompok 2 atas presentasi bagus dan jawabannya yang memuaskan ya. Makasih banyak untuk kelompok 2. Ini kuliah terakhir saya ya, fisioterapi, nggak ketemu lagi sama saya, nanti ketemunya di soal ujian ya. Sama ketemu saya lagi nanti hari Selasa yang jaga praktikum. Ya. Oke, itu saja. Terima kasih banyak. Mohon maaf, saya mengambil waktu Anda sebanyak 25 menit. Lebih waktunya ya. Karena saya nggak angkat kelompok 2-nya presentasinya kelamaan, saya nggak angkat. Saya biarin aja presentasi sepanjang apa. Ya, nanti yang berikutnya diatur aja ya, biar nggak terlalu lama. Oke, terima kasih banyak atas partisipasinya. Sampai ketemu di perkuliahan lainnya atau di lain kesempatan ya. Selamat siang semuanya. Selamat siang Ibu, Terima kasih, terima Bu. kasih. Siang Bu, terima kasih.